Kalau kemarin saya nggak bawa gitar. Yang mana? Ini kemarin ini nih sampai sini. Baris-baris yang terakhir itu mungkin babnya yang bawah bab Dan ke-10-nya tertawa yang membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal khusuh wa salah al-jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Asyur ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Mushallah Al-Mu'min Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Ja'alid tidak ditemani sekarang hari ini oleh Ibu Ustadzah Nyai Maria karena kemarin baru saja kita turut berbelasungkawa, berduka cita atas wafatnya ibunda tercinta dari Ustadzah Maria. Mudah-mudahan ibunda Ustadzah Haja Umayyah diberikan kelapangan dalam alam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampunkan segala dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Ustadzah Hasanah yang baru saja tahun bulan kemarin kita tengokin di rumah sakit, ketemu ya Bu Dede sama kita ya? Oh nggak ikut ya? Ikut sama Bu Ali. Benar ya? Jadi sebulan ya? Sebulan. Itu waktu keluar masih keluar lagi kamu di rumah juga pemainnya saya oksigen. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan buat Ustadzah Hasanah. Beliau masih semangat, semangat hidupnya masih kelihatan. Ya, jadi mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Terbaiknya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan umurnya sehingga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para sesepuh, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Yang saya salut itu waktu Hasanah yang di Kresek sampai lama loh cuci darah umurnya gitu ya, dan aktivitasnya banyak gitu. Adik saya juga begitu, adik saya nggak sampai cuci darah. Kalau ini ada sana setelah cuci darah apa aja menurun ya. Kita masih membicarakan mengenai yang membatalkan sholat ya Bu ya. Yang ke-10 yang Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahal muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Sekarang kita masuk kepada yang ke-10-nya. Bu Jenta enggak apa-apa ya. Saya pakai ya. Saya serakahin maksudnya. Enggak apa-apa ya. Coba kita ulang ke-9 ya. Ke-9 itu makan dan minum. Sama ada banyak atau sedikit, dan jika ada air liur yang bercampur dengan yang lainnya sekalipun batal sembahyangnya, melainkan jikalau ia jahil akan haram atau terlupa, tiada batal sembahyangnya.
jikalau sedikit makan atau minum. Ini ngomongin makan minum dalam sholat, bukan kayak makan kayak orang di luar sholat ya. Makan seenaknya, bukan. Maksudnya ibu-ibu, nih di sini nih Bu, cakepnya orang dulu. Ibu-ibu coba kalau udah punya wudhu, makan batal nggak? Enggak. Tapi orang dulu bilangnya batal. Jangan makan kalau udah wudhu, batal malah digituin. Memang betul Bu, kita nggak boleh yang namanya yang dibolehkan nggak boleh dibilang haram, nggak boleh yang nggak batal dibilang batal, nggak boleh. Membatalkan yang tidak batal, menganggap tidak batal yang batal nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, nggak boleh. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Harusnya begitu. Tapi orang tua kita bukan nggak ngerti Bu. Saya yakin bukan nggak ngerti. Pasti udah ngerti, gurunya ngajarin kalau habis wudhu boleh makan. Tapi karena buat menjaga kita nih yang pada masih kecil, habis wudhu sembarangan makan, habis makan minum langsung sholat. Akhirnya ibu-ibu bekas-bekas sisa-sisa rasa yang dirasakan di mulut ketelen. Masih ada nih. Ya, masih. Coba Ibu, apakah langsung hilang rasa itu? Kalau habis makan enggak. Ya. Rasa lontong, rasa pedes, itu isi lontong, ya Allah ini lontong pedes amat, ke bawah. Iya. Ibu saya sih sampai begini Bu, kan ada, makanya saya udah bilang apa belum, odol. Saya tuh kalau minum, kalau pakai odol tuh yang asiannya HNI. Itu saya cocok tuh kalau itu. Padahal nggak ada rasa Bu, nggak enak. Yang enak apa? Pepsodent, Close Up, enak tuh Bu, di mulut wangi gitu Bu, di mulut wangi. Nah wangi pedesnya itu berasa dalam sholat, saya batalin tuh Bu. Saya batalin. Hah? Oh gitu ya? Jadi biar cepat hilangnya ya. Jadi kalau misalnya rasa odol itu makanan bukan odol, bukan, ya kan? Tapi ada rasanya, ada rasa pedes, ketelen sama kita, batal, sholatnya batal. Makanya harus dijaga betul, jangan sampai rasa apapun ketika sholat kita rasain. Makanya kita tuh kadang-kadang sekarang ini harus berpikir begini, apapun yang dibilang sama orang tua jangan langsung disalahin. Oh pantes gitu, orang tua kita ngasih tahu kalau abis wudhu nggak boleh makan, nggak boleh minum, kecuali air putih. Air putih ada rasa nggak? Ludah kan? Ludah tuh air liur maksudnya Bu. Kecampur kan? Ketika kita sholat kan itu air liur kan mondar-mandir. Apalagi kita baca mondar-mandir itu air liur bercampur dengan makanan yang habis kita makan, ya udah ketelen dah. Bukan kita lagi makan begitu, bukan. Ya. Jadi seperti itu ibu-ibu. Kalau memang jangkanya lama, nih udah wudhu nih gitu ya, terus ditawarin makan, ibu-ibu kan kita kalau makan berjamaah kan lebih nafsu gitu ya dibanding kalau makan sendiri. Ayo makan dulu, ya silahkan, yang mau sholat gitu kan. Ada yang saya mau makan dulu tapi saya udah punya wudhu, nggak apa-apa, cuman hati-hati nanti kalau udah makan itu dia mungkin minumnya air hangat, iya, biar cepet hilang gitu ya.
Nah, nanti saya ajarin lagi deh ibu-ibu di mana-mana. Kalau lagi nerangin gimana? Minum air Cuman hangat. kalau di kondangan Kan di kondangan mah kita kagak sholat. Kan kita di kondangan kagak sholat. Oh, oh, oh misalnya kan kita kan lama jangkanya habis makan di gedung kemudian sholatnya, ya. Iya. Itu ya. Dan ke-10-nya, sekarang ke-10, tertawa. Tertawa-tawa yang tuh kalau megang kan enak, bantuin. Yang nyata dengan dia 2 huruf atau lebih atau 1 huruf yang memberi paham. Dan jika terkeras atasnya tertawa-tawa tiada batal sembahyangnya jika sedikit, seperti barang yang dihalau sebutnya. Ulang ya, buat Jalid dengerin biar serius, biar nanti saya nggak paham bisa bantuin. Dan ke-10-nya tertawa-tawa yang nyata dengan dia 2 huruf. Ibu ketawa, hehehe, berapa huruf? Ada hehe gitu, berarti 2 huruf atau lebih. Hehehe atau lebih jangan dihitungin, atau lebih atau 1 huruf yang memberi paham. Itu kan nada ketawa, hehehe gitu. Tapi lebih dari 1, nyata dengan dia 2 huruf, tapi nggak dipahami. Tapi udah 2 huruf, maka batal. Kalau 1, gimana sih kalau 1 huruf ya? Ini bukan lagi, ini ketawa bukan lagi ngomong. 1 huruf ya, yang nggak mungkin kita ketawa kalau nggak ada sebab ketawa, nggak mungkin. Pasti ada sebab kita ketawa. Pokoknya apapun yang ada di hadapan dia atau yang dirasakan perasaan sama dia yang membuat dia ketawa, atau ingat sesuatu gitu ya, atau ingat sesuatu sehingga nggak ada yang lewat, ingat aja nih, ada kasus keingetan waktu sholat. Nah ketawanya dengan 1 huruf yang bisa dipahami gitu ya. Jadi pokoknya yang bisa dipahami 1 huruf atau 2 huruf yang tidak dipahami gitu. Itu membuat sholatnya menjadi batal. Dan jika terkeras atasnya tertawa-tawa tiada batal sembahyangnya jika sedikit. Jika sedikit? Ketawa gitu. Oh enggak, tar dulu. Dan gini, ke-10-nya tertawa-tawa yang nyata dengan dia 2 huruf. Kedengeran nih ketawanya mengeluarkan kata 2 huruf atau lebih. Nah sekarang yang 1 nih, yang 1 huruf atau 1 huruf yang memberi paham. Dan jika terkeras atasnya tertawa-tawa tiada batal sembahyangnya. Enggak, udah sampai situ. Atasnya tertawa-tawa. Ibu-ibu, kalau kita ketawanya nih 1 huruf, tapi yang dipahami dan suaranya keras, gitu, gitu, kan 1 huruf tuh, gitu, keras, maka itu batal. Kedengeran gitu. Ini lagi ngomongin ketawa, bukan bersin. Nanti dulu. Ini lagi ngomongin ketawa. Jadi ibu-ibu, ini kita udah tahu nih, kan bahkan
Orang tua dulu kita ngajarinnya kalau ketawa dalam sholat kagak boleh kelihatan gigi, nggak boleh kedengeran suara. Ini dia, nggak boleh. Kita nggak bakalan kedengeran suara kalau nggak keras. Kenapa keras? Karena kedengeran suara. Tapi kalau misalnya gitu nggak apa-apa, nggak kedengeran suara. Gimana kedengeran? Gimana mau ngeluarin kata yang dipahami walaupun itu satu huruf kalau nggak kedengeran ya? Iya. Jadi ibu-ibu tertawa cuma dengan satu huruf dan kedengeran ketawanya. Itu maka batal. Kalau nggak kedengeran suaranya tidak batal. Ibu coba selama ini dirasa-rasain enggak? Ibu kan sholat kita bukan baru ini doang kan? Bukan baru mau ngerjain sholat. Ini kasus udah kita pernah alami gitu ya. Udah pernah kita alami. Pernah enggak nih gitu. Kita ketawa. Sekarang jangan mikirin dipahami atau tidak. Jangan mikirin dipahami atau tidak. Yang penting kita pernah enggak lagi sholat suaranya keras. Kalau keras Ketawa. Kalau bergerak begini nih, tapi nggak keras itu saja. Tapi bergerak ini. Bergeraknya itu yang membuat batal. Kan Gitu, tapinya kan nggak bersuara. Itu batal apa enggak tuh bergerak begitu? Bergeraknya itu yang batal. Tertawa bergerak. Ya. Saking gelinya gitu. Iya. Iya makanya. Iya. Kita ingat sesuatu tuh. Kita ketawa sampai geli banget gitu. Jadi akhirnya ke bawah tuh masalah. Sampai geli. Kayak itu aja nih. Saya diimamin sama bapaknya gitu kan. Siapa? Diimamin. Kirain dikelonin. Jadi imam. Jadi imam pas bacaannya itu kan salah. Iya. Pas mau sholat lagi berikutnya itu masih keingetan aja. Iya. Masih geli aja gitu. Asal mau baca surat itu saya udah ketawa duluan gitu. Karena Lucu duluan. iya udah ketawa duluan. Udah kata tuh kan belum apa-apa katanya kamu mah udah diketawa. Geli aja gitu. Makanya pesen kalau mau sholat berjamaah, Pak, nanti kalau baca surah jangan surah itu ya, saya kagak tahan gitu. Lagi terawih kan bertiga. Udah saya sampai pas di hari berikutnya tuh hari besoknya lagi pas dia mau baca itu saya udah geli duluan udah ketawa aja itu. Udah akhirnya dia mundur udah dipian. Jadi memang nggak perlu kita ngelihat sesuatu yang membuat kita ketawa, keingetan aja, keingetan sesuatu yang pernah kejadian gitu ya, keingetan dalam sholat. Akhirnya kita kayak orang gila ya, agak ngapa-ngapa, kagak puguh-puguh, ketawa. Ngapa itu lagi sholat ketawa? Udah dua kali bangun itu kan harus dibatalin ya kalau udah ketawa. Ulang lagi itu mah itu karena itu bicara yang membatalkan. Ketawa lagi udah. Jadi sholat itu saking ingatnya yang kemarin gitu. Jadi bukan ninggalin ruku, ninggalin sujud. Kalau ninggalin ruku, ninggalin sujud tinggal nambah doang. Kalau ini yang membatalkan karenanya. Karena yang kita kerjain yang membatalkan, ya akhirnya harus dibatalin. Tapi kayaknya semua deh. Ada ngalamin ya. Iya. Enggak mungkin. Kalau garuk-garuk batal nggak? Enggak. Yang penting garuknya jangan lebih dari 3. Nah, kayak ini. Kalau misalnya cuman begitu dah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai begini, lah. Jadi bukan ketawanya yang batal, geraknya itu. Ibu nangis batal nggak nangis? Enggak. Tapi batal. Kenapa? Orang air matanya masuk ke mulut. Iya. Jadi bukan ketawanya yang batal, tapi geraknya yang batal. Bukan nangisnya yang batal, tapi air matanya yang masuk ke dalam. Bukan bersinnya yang batal, lehonya yang masuk ke dalam mulut. Iya.
Ibu bersin itu keluarnya nggak sengaja, keluar suara, nggak apa-apa, ya. Kalau bersin nggak bisa ditahan, Bu. Kalau nguap bisa ditahan. Kalau bersin nggak bisa ditahan. Kalau nguap kita harus tahan. Ya. Jadi jangan dibawa nafsu gitu, Bu. Pas giliran nguap, wah gitu. Sebetulnya bersin bisa ditahan nggak sih? Bukan, ada itu ibu-ibu orangnya kecil. Orangnya iya. Ada orang kecil, ibu kecil orangnya, tapi bersinnya kencang banget. Ibu, saya mah kalau udah sering bersin pilek aja udah. Makanya kalau udah lebih dari 3 kali nggak boleh baca alhamdulillah ya. Bacanya apa? Ya nggak ada bacaannya ya. Nggak ada bacaan kan kalau bersin sekali alhamdulillah itu namanya sehat. Karena kalau udah 3 kali itu bukan lagi sehat tapi penyakit. Jangan bilang alhamdulillah. Astagfirullahaladzim Marianya pun banyak-banyak ya. Ya Allah sakit nih gitu. Ibu-ibu kalau bersin keseringan disempret. Maksudnya di istinsar. Ibu kan ada istinsyak. Itu mah iya. Ada istinsyak, ada istinsar. Jadi di istinsarin itu insya Allah nggak jadi pileknya. Makanya ibu kan dalam sholat kan ada sunnahnya di istinsyak juga, di istinsar juga. Jadi bukan cuma memasukkan air ke dalam hidung doang, tapi juga mengeluarkan air dari dalam hidung. Lo gimana? Kita nggak bakalan bisa istinsar kalau nggak istinsyak. Nggak bisa memasukkan air ke dalam, nggak bisa kita mengeluarkan air dari hidung kalau nggak dimasukin. Jadi harus ada 2 tuh, ada istinsyak, ada istinsar. Apaan, Bu? Saya mau pernah. Masa kuat. Enak dah. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan masukin. Kan ngembang nih di sini. Jadi jangan sampai ke sini juga. Enggak apa-apa. Jadi pusing banget. Masa? Itu obat banget dah tuh. Jadi pelan-pelan aja. Jadi gini. Jadi nih begini direndam, digenangin di dalam di hidung kita. Nanti dia nyedot tuh dikit aja dikit. Nanti kita sempret tuh, keluar tuh. Nah, itu bukan istinsyak namanya. Nggak kuat soalnya. Udah begini aja kepala sakit. Ya Allah, kalau kalau begituin yang terlalu kencang. Ya. Nah, baru nih tiada batal sembahyangnya jika sedikit. Maksudnya gitu. Jadi memang kita kalau baca tuh harus perhatian ya. Harus ada titik komanya. Di sini kagak ada titik komanya. Jadi harus berkali-kali baca. Tiada batal sembahyangnya jika sedikit. Sedikit apanya? Sedikit ketawanya, gitu. Sedikit geraknya. Seperti barang yang dihalau. Coba sini nih Bu Jali. Dahulu sebutnya. Oh, seperti barang yang dahulu sebutnya. Ini udah dijelasin maksudnya. Tertawa tidak apa-apa kalau sedikit. Mungkin di lempengan bergerak nih Bu. Ya, di lempengan bergerak. Nah, termasuk tadi tuh nguap bersuara. Ternyata bukan tertawa doang bersuara. Bukan cuman bangkit doang bersuara, nguap juga bersuara. Tahan. Yang ke-11 sekarang. Murtad wal billah dengan perkataan atau perbuatan atau cita-cita. Dan tinggal lagi beberapa perkara. Yang ke-11 adalah murtad. Ibu tahu murtad? Murtad itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kalau orang kafir
Ada kafir, ada murtad. Kalau kafir dia nggak pernah jadi orang Islam. Kalau murtad dia tadinya Islam, ya keluar murtad. Kalau dari Islam dengan Kalau saya 3 kali nggak boleh. Jadi kalau baru sekali nggak apa-apa. Ibu bisa enggak dalam sholat bisa murtad? Kayak gini. Tadi tuh kan suka kepikiran. Misalnya kita lagi sholat, habis ada yang cerita, kemudian kebawa ke dalam sholat. Hidup bu, emang Allah gini, orang kafir, dunia itu adalah surganya orang kafir. Wasijnun lil mukminin, penjara buat orang mukmin. Banyak nggak peraturan agama terhadap orang mukmin? Banyak. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh sedekah. Duit boleh kita ngumpulin, dikasihin orang, enak amat ya. Terus ibu-ibu pas lagi sholat, kita kepikiran begini, ternyata enakan jadi orang kafir ya, agak ada sholat, mana ngantuk, kita nih sholat lagi ngantuk banget, berat banget, sakit banget. Ya Allah, enakan jadi orang kafir ya. Kalau orang kafir tuh kagak sholat, enak. Itu bu, udah masuk murtad tuh, bukan begitu. Nggak boleh. Jadi nggak boleh kita menganggap enak. Iya. Pada saat itu ibu-ibu kita jadi orang Islam bukan? Jadi orang Islam. Apa masih tetap jadi orang Islam setelah ngomong kayak begitu? Udah nggak jadi orang Islam. Padahal kita lagi ngomong sendiri, orang nggak tahu. Kita berlaku ini aja kayak orang Islam, padahal kita pada hakikatnya udah jadi orang murtad. Syahadat. Makanya ibu-ibu kita mesti banyak-banyak sholat taubat, banyak istighfar, banyak bertobat sama Allah. Supaya apa? Supaya jangan sampai sangka kita jadi orang Islam. Ternyata sebetulnya kita udah bukan jadi orang Islam. Ngomong gitu aja udah nggak boleh. Iya. Kita ngomong begini, jadi orang Islam nggak enak banget. Lagi enak-enak tidur, suruh sholat, tuh udah murtad tuh kayak begitu. Baru batin yang mengucapkan kita udah murtad di hati. Iya. Orang nggak tahu kita ngomong, orang nggak tahu. Jadi ibu-ibu jangan pernah mendambakan jadi orang kafir. Emang kita lihat bu, enak bu hidup mereka. Kalau kita kan banyak batasan, nggak ada keterikatan. Itu maksudnya kayak begitu tuh bu. Ya dunia jannatul lil kafirin. Dunia itu surganya orang kafir. Hidup mereka senang nggak? Kaya. Bener bu. Orang Islam juga banyak yang kaya. Coba bu, lihat di Harapan Bunda. Itu yang namanya dokter, semua orang Cina. Orang nggak bertuhannya Allah. Orang Islam ibu-ibu banyakkan orang miskin.
Ternyata saya ngebayangin ibu-ibu dokter itu duitnya banyak ya. Ternyata nggak juga, Bu. Kalau iya, selama dia baru kerjanya di rumah sakit, di puskesmas sama aja sama UMR gitu. Kecuali barangkali dia udah praktek, udah ini. Malah sekarang saking banyaknya dokter, susah nyari rumah sakit. Ya. Kalau muda-muda udah pada jadi dokter. Ya, jadi ibu-ibu jangan pernah menghayal jadi orang kafir. Kalau dia menghayal jadi orang kafir terucap ibu-ibu, maka jadilah dia orang murtad. Contohnya apa lagi ya? Saya yang saya khawatirin begini, Bu. Kalau kita masukin anak, bagusnya ibu-ibu saya punya besan, masukin ke sekolah Kristen, mereka selamat. Kenapa ibu-ibu di rumahnya dijagain, dibentengin, ngaji? Kalau kurang-kurang dibentengin, ngaji, pendidikan agama biar kuat, bisa ke bawah. Jadi ibu-ibu kalau sekolah Kristen sama sekolah agama, sama MP sama, ya sekolah Kristen namanya SD, bukan sekolah Kristen, SDK ya. Iya, SD Kristen sama MI sama. MI ibu-ibu ngajarin kita baca doa nggak? Ngajarin baca doa, ngajarin sholat nggak? Ngajarin seperti itu sekolah Kristennya. Jadi hak dia buat ngajarin anak muridnya doa. Jadi jangan protes kita kan orang Islam. Kok kita diajarin doa Kristen? Lah kenapa masuk ke Kristen? Nah, orang Islam, orang Kristen masuk ke dalam sekolah Islam diajarin doa. Jadi ya nggak bisa disalahin pihak sekolah. Yang salah itu adalah kita orang tua. Dan di sekolahnya di SD. SD itu adalah ibu-ibu pembentukan karakter anak. Belum bisa milih dia, pokoknya diikutin aja. Ya Allah, Bu, orang tua tuh kalau sampai anaknya akhirnya jadi murtad, ke orang tua. TK, SD masih ikut-ikutan tadi ya Ustaz ya. Coba itu doa mau makan ya disuruh begitu. Gitu ya. Orang yang ikutnya begitu kan ya. Enggak mungkin ibu-ibu. Dia misinya emang misi mengkristenkan. Kalau kita enggak ada misi Kristen, enggak ada Islamisasi, enggak ada. Dia mau masuk Islam silahkan enggak. Malah di Malaysia ibu-ibu itu enggak boleh. Langsung, Pak saya mau masuk Islam. Enggak bisa. Harus belajar dulu. Ditempa berapa bulan baru masuk Islam. Gitu. Ditahan dulu. Oh, paham dulu. Sebetulnya nggak perlu paham dulu. Yang penting dia udah yakin, udah beriman bahwa Allah adalah Tuhannya. Karena apa ibu-ibu? Iman itu cepat pindahnya. Hati itu kenapa? Hati itu artinya kolbun. Hati itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kolbun ya Bu ya. Kolbun apa? Bolak-balik. Hati itu bisa bolak-balik. Hari sekarang kita hari sekarang kita ngomong apa, besok sebentar lagi ngomong apa, tergantung dari hati. Hati itu tukang bolak-balik. Jadi nggak perlu belajar dulu. Ketika dia berucap pengen masuk Islam, langsung kita tembak, yuk kita masuk Islam. Langsung syahadat. Karena apa? Waktu saat itu lagi berharga tuh. Nanti baru pelan-pelan kita ajarin. Kalau di Malaysia, di Singapura apa di Malaysia enggak?
suruh belajar dulu. Ini orang nih masuk Islamnya nih bener memang keinginan dia atau gimana gitu. Diselidiki dulu. Lah ibu-ibu, kalau kayak begitu mah nanti kalau dia balik lagi hatinya nggak mau, ya iya. Jadi yang nggak bisa disalahin mereka misinya itu, ya. Misinya mengkristenkan. Jadi memang ibu-ibu nggak boleh kita maksain orang buat masuk Islam, nggak boleh. Kita cuma ngajak doang. La ikraha fiddin di situ tuh, Bu. Tapi ingat, kalau dia udah mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pertanda dia masuk Islam, dia wajib sholat. Kalau nggak sholat, kita bentak-bentak mestinya. Kalau ini mah enggak, nikah nih. Saya punya paman nikah sama mu'alaf. Itu mereka itu mu'alaf karena sekolah. Mu'alafnya bukan Kristennya karena sekolah. Bukan orang tuanya Islam. Mereka masuk ke sekolah Kristen, akhirnya mereka masuk Kristen, pas giliran dinikahin sama paman masuk Islam. Ya adiknya ya tetap Kristen. Itu tadi saya mau cerita orang tua masukin ke sekolah Kristen itu karena pelajaran dari situ. Murtad ya Bu ya. Murtad itu adalah orang Islam masuk ke dalam agama Kristen. Ya memang kita kenalnya agamanya agama Kristen doang sih, padahal ada agama Buddha, ada agama Konghucu ya. Terus apa lagi? Ke-11 sudah ya. Waliyadzubillah maksudnya auzubillah. Baik perkataan maupun perbuatan atau cita-cita. Cita-cita adanya di mana? Di hati. Dan tinggal lagi beberapa perkara yang membatalkan sembahyang. Maka setengah daripadanya, ketemu nggak yang megang kitabnya? Maka setengah daripadanya memperbuat suatu daripada rukun fi'li dengan sengaja pada lain daripada tempatnya, seperti sujud atau dahulu daripada iktidal, atau iktidal dahulu daripada sempurna rukuknya dengan sengaja, dan setengah daripadanya memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja, dan yaitu iktidal dan duduk antara 2 sujud, dan setengah daripadanya terkemudian makmum daripada imamnya dan terdahulu atasnya dengan 2 rukun dengan tiadaan udzur, dan setengah daripadanya menelan akan dahak dan lainnya. Nelan dahak kata reak. Ibu di sini ada berdiri dalam sholat. Berdiri dalam sholat ada 2. Kapan? Berdiri dalam sholat ada 2. Kapan? Bu, baca Fatihah berdiri. Apalagi? Iya, ini lagi ngomongin rukun. Ayo, ini kan lagi ngomongin rukun qauli nih. Ya, berdiri ada 2 dalam sholat. Ayo, baca Fatihah sama apaan? Ayo, sama apaan? Semuanya berdiri. Enak aja ada ruku. Fatihah sama surat. Takbiratul ihram berdiri. Apa sih? Ayo terus apa abis Fatihah ngapain? Baca surah. Abis surah apa? Ini lagi ngomongin rukun fi'li nih, lagi rukun kerjaan. Ruku, abis ruku? Sujud. Takbiratul ihram. Abis ruku iktidal ngapain? Berdiri. Berarti berdiri ada 2. Di kapan? Oh, Fatihah sama iktidal. Maksudnya itu. Fatihah sama iktidal. Ibu Fatihah sama iktidal lamaan mana?
Fatihah. Enggak boleh, ini dengan sengaja, enggak boleh lamaan i'tidal daripada Fatihah. Enggak boleh. Ibu enggak boleh berlama-lamaan di dalam i'tidal. Ibu harus lebih lama Fatihah, berdiri Fatihah daripada i'tidal. Kalau i'tidal ibu lama, maka Fatihahnya harus lebih lama. Duduk ada 3. Kapan aja? Duduk antara 2 sujud. Tasyahud awal, terus tasyahud akhir. Enggak boleh nih ibu-ibu. Yang mana enggak boleh lebih lama? Duduk antara 2 sujud dengan sengaja tidak boleh lebih lama daripada tasyahud awal dong. Tasyahud awal enggak boleh. Ya, Harus lebih lama dari tasyahud akhir gitu kan ya. Tasyahud awal enggak boleh lebih lama dari tasyahud akhir. Ibu misalnya gini, at-tahiyatul sampai at-tahiyatul mubarakah. Coba ikutin ibu. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatun thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalnya di tahiyat awal. Ibu enggak boleh di tahiyat akhir sampai situ. Kenapa? Karena ibu bareng, ibu sama. Di tahiyat awal ibu baca sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Pas giliran ibu di tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad, ibu mesti tambahin kama sholaita ala Ibrahim. Jadi misalnya gini Bu. Misalnya ibu, Kalau di tasyahud awal sampai jadi Bu Haji Alit nggak dapat hayah. Kalau wa ala ali sayyidina Muhammad ibu dapat hayah. Gitu. Nah, ibu misalnya gini, tahiyat akhir nih, ya. Tadi ibu bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu saya tuh. Nah, pas giliran tahiyat akhir, Bu, pas giliran tahiyat akhir saya udah pengen kentut nih. Udah pengen kentut. Udah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad doang. Udah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad doang. Kan kalau tahiyat akhir kan mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena itu ab'ad, enggak boleh ditinggal. Sampai situ doang. Maka enggak boleh. Kenapa enggak boleh? karena di awal udah. Karena di awal saya udah sampai wa ala sayyidina Muhammad. Mesti harus ditambahin walaupun ngepot deh tuh, Bu. Saya mah udah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad doang di tahiyat awal. Di tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ enggak apa-apa. Boleh. Tapi kan udah kebiasaan. Karena udah kebiasaan terus kalau akhir. Ini kan kalau kalau lagi udah begitu. Kalau pengen kentut. Pengen kentut ibu-ibu udah kama sholli ala Ibrahim. Boleh dapat hayah itu. Dia dapat hayah. Coba ibu-ibu sekarang gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus diterusin kama sholaita Ibrahim ala Ibrahim wa barik ala sayyidina tut aja lah belum salam. Sayang enggak, Bu? Sayang. Balik lagi 4 rakaat. Mudah-mudahan kan nggak selalu. Kan cuma sampai gini doang. Kama sholaita ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu aja sampai segitu doang. Ini yang kedua, ini maksudnya yang kedua. Yang pertama kan gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh tuh sampai situ. Nah, nanti yang kedua, kalau lagi begini nih, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sampai situ aja. Assalamualaikum gitu. Yang penting nambahin dikit gitu. Udah kebelet. Sekarang ada lagi ruku dan sujud. Mana yang nggak boleh lebih lama? Ruku nggak boleh lebih lama daripada sujud. Ya.
Sujud setidak-tidaknya sebanding. Kayak gini, kayak subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ibu nyoba-nyoba 7 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka di sujud harus baca subhana rabbiyal azimi 7 kali, subhana rabbiyal a'la 7 kali. Gitu. Tiga. Kalau misalnya gini, ibu ruku 3, terus sujudnya 1, nggak boleh. Harus 3 gitu. Nggak boleh ruku lebih lama dari sujud. Sujud ada berapa? Sujud ada 2. Iya. Sujud ada 2. Enggak boleh yang mana? Yang sujud berawal sama sujud akhir. Iya. Mana yang enggak boleh? Enggak boleh lama yang sujud pertama. Iya. Sujud pertama tidak boleh lebih lama daripada sujud akhir. Sujud akhir mau banyak enggak apa-apa. Habis baca subhanallah. Saya kalau baca, jadi semua kebaca Robbil Firli, Maghfirli. Subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi sekali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu subhanakallahumma rabbana astaghfiru Allahumma maghfirli gitu. Allahumma rzuqni makhraja. Di tahiyat akhir. Udah diajarin waktu itu ya. Masih tetap 11 kali. Allahumma rzuqni makhraja. Kalau sama yang itu Husnul Khotimah itu yang 3 itu. Oh iya, saya melakukan. Ya. Iya. Yang terakhirnya Allahumma rzuqni makhraja 11 kali. Tuh ya tuh yang tadi dibaca tuh ya. Terus imam kalau berjamaah nih Bu, kalau berjamaah makruh hukumnya mendahului imam, satu makruh, batal dan setengah daripadanya terkemudian makmum daripada imamnya dan terdahulu atasnya dengan 2 rukun dengan ketiadaan uzur. Kalau lebih dulu dari imam 1 rukun makruh. Kalau lebih dulu dari imam 2 rukun batal. Ini kan lagi ngomongin batal. Contohnya ibu-ibu kayaknya jarang. Ada nggak? Ini ibu-ibu kayak begini nih, kan mau itidal ya? Ini kan ruku. Enggak, ini kan udah baca surah. Si imam belum ruku. Si imam belum ruku nih, masih berdiri. Dia udah begini gini. Gitu. Dia udah begitu aja tuh Bu. Nggak boleh bareng, harus imam dulu nih Bu. Baru begini gitu, seret, baru begini. Ini enggak bareng. Bareng tuh makruh tuh Bu. Bareng makruh. Kita kan dengerin Allahu Akbar, kalau dia udah Allahu Akbar berarti udah ruku. Udah gitu ya. Itu ibu-ibu harus diperlambat ketika kapan? Ketika si imam mau sujud sama bangun dari sujud. Ketika mau bangun. Apalagi imamnya udah rada-rada kakinya, lututnya bermasalah. Lama. Ya Allah lama. Ibu nggak boleh nih. Nih kan si imam nih masih begini nih. Masih begini ya. Kan sujud ya. Sujud nih. Allahu Akbar. Kan ibu makanya si imam juga jangan dulu Allahu Akbar. Iya begini. Allahu Akbar. Kan kedengar bareng. Ini enggak sih bareng kali apa gimana nggak tahu ya. Kadang ada yang cepat Allahu Akbar gitu. Jadi Allahu Akbarnya udah setengah bangun, si makmum ngedengarnya dia udah berdiri. Nih, ketika si imam lagi begini nih Bu. Nah, lagi begini nih. Nah, udah ikutin sama makmum, ya begini lagi. Jangan langsung berdiri, si imam masih kedakar-kedeker di bawah. Ya. Ini banyak kok. Udah mau
si imam baru begini nih, Allah, dia udah mau begitu aja, ya, pengen buru-buru aja gitu. Jadi ibu-ibu kalau bareng nggak apa-apa deh nih, bareng nggak apa-apa, tapi makruh kalau duluin satu rukun, batal kalau duluin dua rukun. Dua rukun itu sujud lagi dia udah duluin. kan gini ya, ini rukun nih, dia duluan ya, Iya, duluan. dia udah bangun duluan. Nah ini nggak ada sekali sambil dua rukun. Kalau sambil dua, kalau yang nggak denger bisa jadi gini-gini matanya gini nggak bangun malah tidur ada hanya juga itu beda karena nggak kedenger. kadang-kadang mic-nya kan nggak sama terus karena kalau akhir jamaah mic kan pakai mic kalau yang belakang kedengeran. Makanya kalau di haram itu kan ada apa namanya Bilal, bukan Bilal dua kali, Bilal nyautin apa ya istilahnya ya? Gini si imam kan Allahu Akbar, nah dia nih ada Allahu Akbar gitu, nah dia tuh yang nandain kita suruh bangun. Kayaknya kalau di Jakarta mah nggak kaprah ya, kayak begitu ya. Oh di Istiqlal ada. Mungkin rumah sakit besar ya. Ada ya. Iya. Kalau rumah sakit besar. Tapi kalau azan subuh ada 2 kali nggak Istiqlal? Ya Allah, kirain saya kan di haram kan azannya 2 kali ya. Kirain udah 4:30 belum azan, baru azan awal. Di kampung azan awal. Baru azan awal. Saya udah sholat qobliyah aja. Ternyata itu fajar kadib, bukan fajar sidik. Fajar sidik. Fajar sodik. Belum azan subuh, baru azan awal. Iya. Lah itu azan lagi. Berarti tadi saya udah qobliyah aja. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, udah selesai ya. Sekarang bab sujud sahwi besok. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya. Sekalian tutup aja. Enggak, saya mau ngeliat ini mau matiin. Ternyata kan belum selesai. Ada itu kan sekalian tutup. Iya enggak. Alhamdulillah, sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana warhamna wal walidayna amin. Allahu rabbul alamin. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabati wal qarabati ajma'in. Amin. Allahumma bihaqqil
الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum.